Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Glo Muda, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tepatnya pada Minggu 2 April 2023 ini, sahabatku, bersama gereja semesta, kita bersama-sama mengenangkan sengsara Tuhan dengan kita memperingati Minggu Palma, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan secara singkat. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, bacaan firman pada kesempatan ini pada Minggu Palma, kita semua mengenangkan sengsara Tuhan, sahabatku. Sungguh ketika Yesus memasuki Yerusalem, sungguh amat benar bahwa nubuat Nabi Zakaria tergenapi, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus tampil sebagai Raja Damai yang dirindukan oleh bangsa Israel, sahabatku. Ketika orang banyak pada saat itu menyerukan Hosana, yang berarti apa? Yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Sahabatku yang terkasih, Yesus menjadi tumpuan harapan bahwa dengan perantaraannya Allah akan menyelamatkan umatnya, sahabatku. Di sini Yesus ditampilkan sebagai pengejawantahan sosok hamba Yahweh dalam nubuat Yesaya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, hamba Yahweh ini berperan penting loh untuk membangkitkan semangat dan harapan bagi bangsa Israel, sahabatku, yang menderita karena pembuangan di Babel, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, namun cara Yesus menyelamatkan umatnya berbeda daripada yang diharapkan oleh banyak orang, sahabatku. Bukan dengan cara yang ajaib atau spektakuler, melainkan dengan menderita dan wafat di kayu salib, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, semarak penyambutan Yesus sebagai Raja yang penuh dengan sukacita dan optimis perlahan-lahan memudar dalam beberapa hari selanjutnya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus harus menapaki jalan yang sudah ditakdirkan oleh Bapanya, dari penderitaan menuju keselamatan dan kemuliaan, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, tidak semua orang mampu memahami cara Allah menyelamatkan manusia seperti ini. Akan tetapi sahabatku, sebagai murid yang belajar dari Kristus, kita mesti sadar bahwa penderitaan akan bagian dari kehidupan kita, dan cara Allah yang penuh misteri dalam menyelamatkan kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami ketika kami sedang mengalami penderitaan dalam hidup ini, serta kesulitan. Ya Tuhan, satukanlah penderitaan kami dengan penderitaan Putramu Yesus Kristus, sehingga kami sungguh sanggup menanggungnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.